Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekarang berada di tempat kliniknya Dr. S. Wijaya. Dr. S. Wijaya ini pernah viral karena dia praktek untuk uang cilik ya, dan bayar seikhlasnya. Tetapi saya mendengar dari rekan-rekan wartawan bahwa agak susah mewawancarai dokter ini karena dia sangat seperti alergi dengan kamera dan dia tidak mau populer ya. Tapi saya penasaran dan sudah bertahun-tahun saya bercita-cita ingin mewawancarai dia. Mudah-mudahan berhasil. Oke? Ya, namanya Dr. Surya Wijaya atau disingkat S. Wijaya. Lokasi prakteknya di Jalan DI Panjaitan nomor 76 Indramayu, Jawa Barat, dekat kantor JNE dan BCA Indramayu. Jika kita masuk ke tempat prakteknya, ada deretan kursi tempat duduk pasien. Pasien disuruh mengambil kartu antrian, kemudian dipanggil oleh perawat. Di sini, pasien akan diperiksa darahnya, asam urat, gula darah, kolesterol. Setelah itu pasien akan diperiksa dan diberi obat oleh dokter. Mengenai tarif, pasien disuruh bayar seikhlasnya dengan cara memasukkan uang ke dalam kotak yang telah disediakan. Jika pasien tidak punya uang, maka tidak usah membayar. Salah satu pasien yang sudah berlangganan lama adalah Haja Sa'diyah. Ya, saya sudah bersama salah satu pasien dari Dr. Wijaya dan saya akan mewawancarai ibu yang di sebelah ini. Punten ibu, namanya siapa bu? Haja Sa'diyah. Haji Sa'diyah. Iya. Haji Sa'diyah sudah biasa berlangganan di sini ya? Sudah. Sudah berapa tahun kira-kira kalau berlangganan? Kira-kira berapa tahun ya? Ada 5 tahun. 5 tahun. Ibu Iya, dari lebih dari 5 tahun kayaknya, Mbak. Iya, iya. Ibu dari mana aslinya? Tegalurung. Tegalurung ya. Ibu sakitnya apa? Sekarang batuk, gula, sama kolesterol. Sejak 5 tahun dulu? Iya. Oh iya ya. Dan ibu cocok di dokter ini Iya, ya? alhamdulillah. Menurut ibu siapa Sa'diyah tadi? Iya. Apa yang menarik dari dokter ini? Ya ramah gitu. Terus kan bayarnya seikhlasnya. Seikhlasnya. Kalau tidak punya uang nggak apa-apa, nggak bayar. Iya. Ya begitu datang juga udah kayaknya tuh udah sembuh gitu tuh. Iya, Iya. betul. Gitu. Sorry, ini bukan rahasia. Ibu kalau ngasih berapa di kotak itu? Ya saya kadang-kadang 20, kadang kalau misalnya saya berat gitu ya 30. 30 ya. Iya. Ibu kan sebetulnya punya BPJS juga? Punya. Iya. Tapi kurang cocok gitu. Nggak tahu, kan ini ya Iya, kalau iya. namanya Lebih- berobat tuh. Lebih baik di sini. Iya. Punya BCS Iya. padahal. Oke. Ya, makasih Ibu. Iya. Makasih Mas. Waktu praktek Dr. Wijaya ini dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Rata-rata dalam satu hari ada 30-an pasien yang berobat ke dokter ini. Inilah Dr. Wijaya. Saya beruntung diizinkan untuk mengambil gambar dan dapat mewawancarainya. Dr. Wijaya tampak ramah dan begitu akrab dengan para pasiennya. Apa motivasi Dr. Wijaya menerapkan tarif seikhlasnya? Berikut wawancara saya dengannya. Ya, jadi gini. Ini agak panjang nih. Enggak apa-apa, nanti kan bisa. Tapi singkat aja. Ya singkatnya aja, jawabannya singkat-singkat aja. Singkat tapi panjang. Jadi pada bulan Juni tahun 2013, sementara saya tiduran, saya teringat waktu kecil. Waktu kecil itu nggak tahu umur berapa lah, masih kecil. Ya. Gini, segini apa ya? Ya.
Jadi saya kan orang Jatibarang. Ah. Di belakangnya itu ada Kali Cimanuk. Iya. Biasa kalau sore itu sama teman-teman sama orang-orang itu pada mandi-mandi di sini. Iya. Ah. Mandi-mandi terus sama teman pada main bola tuh lempar-lempar. Nah ceritanya bola itu ada yang dilempar jauh, Iya. temen itu ngambil bola. Ah. Jadi dia keluar dari kelompok. Hmm. Nah, pada waktu meraih bola dia kepleset, kecemplung, lep Di sungai. di Sungai Cimanuk itu. Tapi dia bisa gini, tolong, nggak ada satu orang pun yang nolong. Iya. Nah, saya lari keluar Ah. dari kelompok bermain Iya. ini untuk menolong teman saya ini. Iya. Begitu saya tangannya disodorkan begitu, dia pegang, tarik. Sayanya lep masuk, dianya keluar. Iya. Dan setelah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya itu seperti kayak di awang-awang. Oh. Tahu awang-awang? Dalam tidak sadar itu ya. Sadar, Sadar. saya jalan tegak. Iya. Napas atau enggak saya nggak tahu. Iya, iya. Terus Saya jalan itu di sebelah kanan ada yang manggil-manggil, sini tempatnya enak, ayo sini, Iya. sini. Saya tengok gak ada apa-apa. Iya. Gak mau, saya bilang. Depan gak ada ujungnya, kiri gak ada ujungnya, belakang gak ada ujungnya, kanan yang manggil-manggil gak ada ujungnya, ke atas gak Iya. ada ujungnya, bawah gak ada ujungnya. Iya. Apakah saya terbang? Nggak tahu. Iya. Apakah saya bernapas? Saya juga tidak tahu. Nah. Jadi saya pikir kemana? Saya jalan aja. Iya. Terus tiba-tiba tak lihat ada sesuatu hitam. Kemudian saya pegang, ternyata itu batu naik ke atas. Saya naik ke atas, keluar, ternyata loh saya di sungai. Tapi saya nggak sadar bahwa saya itu tenggelam. Iya, iya. Saya tenggelam itu kurang lebih 4:30. Biasa kita mandi-mandi dan muncul itu maghrib. Kenapa maghrib? Matahari terbenam. Iya. Jadi berapa lama ya kira-kira aja sejam? Iya. Harusnya mandi. Nah itu mengingatkan waktu saya tiduran itu. Iya. Kira-kira bulan Juni. 2000. Iya. Juni tahun 2013. Iya. Jadi saya bilang ini ada yang nyelamatin, cuman siapa kan nggak tahu. Dan saya percaya itu Tuhan. Tahun 2013 itu kejadian. 2013. Terus saya bilang kalau memang kau Tuhan nyelamatin saya mau terima kasih, tapi bukan dengan ucapan. Nah ini titik tolak. Tapi waktu itu belum jadi dokter. Udah, Sudah ya. Oh iya. udah pensiun. Oh, sudah pensiun. 2013. Saya udah pensiun tua ini. Iya, iya. Umur 66. Saya mengucapkan terima kasih dengan tindakan. Saya mau pelayanan di keagamaan. Saya pengen ya praktek seperti ini, nolong orang. Iya. Sebenarnya bukan praktek aja, menolong orang. Iya, benar. Caranya bagaimana nggak tahu. Pokoknya saya sudah janji. Iya, iya. Gitu. Kalau Tuhan yang tolong tunjukkan. Iya. Gitu jalan. Tapi kalau sebelumnya juga sebelum kejadian itu praktek biasa Biasa. di Jatibarang. Biasa cari duit Iya. lah. Ya, Iya, iya. Oke. Kalau dokter ini lulusan dari mana? Gajah Mada. Wih, di Tahun 78 umum. umum. Oh. Tapi bukan PNS ya? PNS. Dulu prakteknya di mana? Kodim. Oh, di Dokter Kodim. Iya, Nggak pernah di RSUD. nggak pernah. Dan di Indramayu aja ya? Ya sebelumnya WKS wajib kerja sarjana di Sulawesi Utara di Minahasa. Oh, iya. Iya. Jadi dokternya tentara ya? Ini dokter Wijaya. Tadinya kan dari Depkes. Iya. Depkes Indramayu. Depkes pusat. Oh, pusat. Dikirim ke Minahasa, Iya. Sulawesi Utara. Mm-mm. Setelah selesai 3 tahun balik. Kan, kita mau kemana ini? Daftar di TNI AD, kesehatan Oh, TNI iya. AD. Terima. Iya,
ditugaskan di TNI Indramayu. Ya, saya minta di Jawa Barat, dari Jawa Barat saya minta Cirebon, dari Cirebon saya minta Indramayu. Iya, karena orang Jati Barang. Iya, Berarti prakteknya tuh di Kodim itu ya? iya dokter Kodim masa Iya, prakteknya. maksudnya di kliniknya tuh di situ. Iya, Oh, ada kliniknya. tuh. Jauh-jauh kan akhirnya dari ditanyakan yang pertama, Iya. kamprak-kamprak. Oke. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut. Nah, tahun 2013 masih ya. Tahun 2013 bulan September, jadi itu kan Juni, ini September. Itu saya ketemu Full Gospel. Ketemu siapa? Full Gospel. Nggak tahu ya. Good. FGBMFI, cari aja di Google. Secara secara kebetulan saya ketemu dengan orang Full Gospel. Maka dari itu saya ikut pelayanan secara keagamaan. Oh saya. iya. Ya. Saya ikut dan penuh dengan suka dan duka. Oh, dan duka ya? Ada dukanya. Ya, terus gimana? Ikut pelayanan. Nah, di dalam pelayanan Full Gospel juga saya sisipkan aksi sosial. Tadinya sih pribadi, karena saya tidak masuk ke situ, saya campur aja. Ya, sampai stop di situ dulu. Nah, sekarang pelayanan ini sosial di sini. Kok kenapa sih sampai digratiskan gitu kan? Iya. Jadi ketika saya itu berpikir, saya ini kan diselamatkan Iya. dari kematian loh. Iya. Kan saya jadi dokter. Nah, apa terima kasihku kepada Tuhan? Gitu. Nah, saya bikin begini. Iya. Itu saya mulai buka praktek begini tanggal 14 April tahun 2014. Di sini. Enggak, masih di Perapatan Waiki. Oh iya. Tahu ya Perapatan Tahu, Waiki? iya. Nanti ada toko Ruth. Itu toko anak saya. Toko apa? Ruth RUTH. Iya. Iya. Terus? Saya praktek di situ. Di depannya toko, saya praktek di belakang. Nah, terus berkembang sampai orang itu demikian banyak pada duduknya di lantai, karena saya kan nggak mampu beli kursi. Iya. Nggak ada duit. Iya. Ketemu dengan seorang pendeta, diberi tempat di sini. Iya. Jadi saya irit uang kontrak, irit Iya. listrik, tuh AC saya nggak. Iya. Nah, itu. Kira yang datang sehari berapa persen? Kira-kira rata-rata. Kira-kira ya. Iya. Kira-kira. Satu bulan tuh 1.000 lebih sedikit. Oh, rata-rata menengah ke bawah ya. Iya. Kalau yang didapat uangnya itu ini nggak masih bisa menutup kos ini? Atau nombok? Jangan pernah tanya begitu. Oh iya. Tanyakan kepada diri sendiri. Iya. Berani nggak kita berlaku begini? Wih, Ayo. gitu ya. Bapak dari saya, berani nggak begini? Ayo, bayar saya ikhlasnya. Iya. Kalau nggak punya duit, nggak usah bayar. Kalau ditanya, dia belum makan, kita kasih makan. Berani nggak? Bapak pernah nggak dapat komplain dari dokter-dokter lain karena melakukan seperti ini? Aduh, saya lebih baik nggak ngomong. Nggak mau. Ya. Nggak mau. Berarti itu ada itu. Simpulkan sendiri aja. Iya. Tapi kan tidak menyalahi kan ketika melakukan hal ini. Menyalahi kode etik ID misalnya enggak ya? Tanyakan ke ID. Udah. Kalau saya ya praktek begini. Kalau kata yang mengeluarkan izin praktek, ini menyalahi peraturan ya, ditutup, ya saya tutup. Terus ya saya terus. Apa EGP gitu? Emang gua pikirin. Pertanyaan terakhir dok, kenapa di pelang itu tulisan long ciliknya di atas? Aduh, tadinya kan ditulis. Iya, Kita terus tujuannya itu kan untuk uang cilik itu Iya. untuk orang kecil itu benar. maksudnya orang miskin. Iya. Ternyata. Biar yang datang itu orang Iya. miskin. Tapi ada yang protes. Iya.
saya ditelepon langsung. Oh, Nah, boleh. petinggi, iya iya. tapi saya nggak sebutin Iya ya. iya, oke. Ah, Intinya bahwa ya itu jangan ditulis begitu. Oh. Katanya menyalahi peraturan. Ya sudah ya tinggal. tuh, Tadinya tak ini, tak tutup lakban. Telepon lagi, jangan ditutup lakban. Ya udah dicat. Apa susahnya bagi Iya, iya. saya? Cuman tuh dampaknya. Yang kesini bukan orang miskin aja. iya iya. Sebenarnya dampaknya itu kalau orang-orang pada berobat ke sini, teman sejawat yang lain kan pasiennya kesedot ke sini. Kalau Iya. dulu Iya. pasti kebanyakan orang miskin. Nah, orang yang melarang itu motivasinya apa ya? Suruh menutup. Saya nggak bisa ceritakan. Ya kan ini khusus untuk wong cilik gitu. Apakah Iya. dia merugikan dia? Nggak bisa menceritakan lah. Saya nggak bisa menceritakan. Ya tapi bukan dari pemerintah ya yang melarang. Non pemerintah. Mana pemerintah tapi bingung tujuannya kan? Apa dia kan justru ketika ditulis wong cilik ini kan berarti spesial untuk orang miskin. Ya kayak di sana aja lah. Nah, kira-kira kan begitu. Iya, kan? mestinya. Iya. Tapi yang terjadi begitu, ya sudah saya turunin aja. Saya bilang kalau ini salah ya saya minta maaf. Udah pengennya apa diturutin aja. Kalau disuruh ditutup tak tutup, Dokter ditutup saya akan tutup plangnya tak copot. Ya. Tapi saya untuk nolong orang miskin tetap saya jalankan. kalau dokter S Wijaya S-nya harus singkatan apa? Nah, ini dia kritis. Oh bukan. Anu aja penasaran ya. Penasaran? Iya. Kepo nih ya. Jadi S itu memang singkatan. Kenapa saya tak singkat S-nya? Iya. Jadi begini. Saya itu manusia yang jauh dari sempurna. Saya itu dikatakan menolong orang tetapi tidak sempurna. Iya. Contoh yang sempurna itu seperti apa kan yang kelihatan di dunia? Itu matahari. Iya. Matahari itu selalu memberikan cahaya. Matahari selalu memberikan panasnya. Betul ya Pak? Iya. Ada panasnya, energi, itu matahari. Terus Ya, S. apa hubungannya? Iya, hubungannya. Saya itu belum bisa seperti itu. Jadi, Belum bisa seperti matahari. Hmm. Jadi S-nya saya singkat. Iya. Dokter belum bisa seperti surya. Jadi gimana? S-nya disingkat. Iya. Itu surya. Tapi nama ini ya apa? Apa? Nama Chinese-nya? Nama Chinese-nya? Eh. Terka sendiri aja. Oh iya. Oke. Makasih ya, Dok. Oke. Udah, terima kasih Dok. Anda sudah viral dan saya merasa istimewa bisa wawancara karena kata wartawan lain susah mewawancarai Dokter Wijaya. Betul, karena dokter selalu ngomong gini. Jangan dokternya diangkat-angkat. Jangan dipublikasikan. Jangan dibesar-besarkan. Iya. Tidak mau. Kalau Bapak tadi datang ke sini, Ya. datang ke sini kenapa tadi? Iya, Untuk- untuk mensiarkan, untuk mempublikasikan kebaikan-kebaikan. Nah itu dokter nggak mau hapus itu. Jadi Tadi Bapak ngomong pertama apa? ya ingin menyebarkan, meneladani. Bapak kan bisa diteladani kan, untuk supaya orang itu berbuat baik. Ya oke lah. Iya, Bapak yang pertama itu. iya. jangan- Saya lupa bahasanya. Jadi Bapak ngomong untuk memotivasi yang Oh iya, lain. betul. Jadi Supaya jangan sampai saya Iya. itu untuk dipublikasikan Bukan, iya. supaya Iya. populer, nggak Iya. mau. Biar nggak populer, Nah. biar nggak terkenal, orang nggak tahu, nggak Nah. apa-apa. itu yang membuat saya lebih salut. Kalau orang kan cari popularitas, Bapak menghindari popularitas. Jadi Saya jadi- hindari. Bapak menghindari ria. Nah, itu sesuai dengan ajaran kami, ajaran Islam. Jadi sama-sama gitu. Iya, jadi saya nggak mau ya supaya populer, gitu, supaya terkenal, kesohor. Nggak mau. Karena Bapak tidak ingin populer, justru Bapak populer. Saya lihat di Google itu semuanya, kalau saya ketik dokter gratis, yang muncul Dokter Wijaya. Oh. Jadi semakin tidak ingin populer, semakin orang ingin populer justru nggak populer. Oh gitu. Yang benar.